Siap-siap, tenaga honorer dihapus. Ini cerita tentang pahitnya hidup. Rezeki kadang datang terkadang makin surut. Nyari duit pusing sampai jidat mengkerut. Problem terus datang dan terus mengikut. Sejuta orang bilang mending gua langsung cabut. Tenaga honorer mau dihapus nih. Gimana nasibnya ya? Sebelum rencana penghapusan tenaga honorer ini keluar, sebenarnya pertanyaan serupa udah sering muncul. Gimana nasibnya ya? Pasalnya tenaga honorer di lingkungan pemerintahan statusnya itu nggak jelas, geng. Yang kita ceritain nggak jelas di sini adalah tentang kelayakan hidupnya. Meski sudah mengeluarkan standarisasi upah minimum untuk setiap daerah, justru pemerintah daerahnya sendiri nih yang memberikan upah jauh di bawah minimum ketetapan yang doi keluarkan sendiri. Di beberapa daerah, gaji tenaga honorer itu hanya 1,2 juta dalam 1 bulan dengan 7 jam kerja. Kali ini kita akan coba untuk buat contoh di Kabupaten Konoha. Takut sensitif Jo, makanya aku samarin. Di Kabupaten Konoha, gaji rata-rata tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintahan itu antara 1,2 juta sampai dengan 1,5 juta. Sementara ketetapan upah minimum Kabupaten Konoha sendiri sudah di angka 2.800.000 nih. Nah, separuhnya aja nggak kena. Doi buat standarisasi yang dilanggar sendiri. Harus diakui bahwa tenaga honorer di Indonesia masih memiliki status yang nggak jelas. Mulai dari penghasilan yang diterima setiap bulannya hingga statusnya yang bukan pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Lantas, sebenarnya gimana sih kondisi tenaga honorer yang sebenarnya? Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara mengemukakan bahwa tidak ada istilah tenaga honorer seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam payung hukum tersebut, hanya ada istilah PNS dan P3K. Kalau PNS dan P3K sudah mendapatkan kepastian nih. Lain ceritanya dengan tenaga honorer yang mendapatkan perlakuan berbeda di setiap instansi, terutama dari sisi penghasilan. Manajemen P3K ini sudah diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018. 14 Desember 2019 lalu, Kang Nadiem sempat mendapat pertanyaan yang cukup mencengangkan nih dari guru honorer yang hanya mendapatkan upah 300.000 dalam 3 bulan. Nah, loh. Risalah rapat DPR, Kemenpan RB, dan BKN semua sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan P3K. Lantas, bagaimana nasib tenaga honorer? Pariono mendorong tenaga honorer untuk masuk dalam klasifikasi P3K atau mengikuti pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil. Menurut Pariono, dengan begitu tenaga honorer bisa mendapat kejelasan. Kasihan teman-teman aku yang harus bayar untuk masuk kerja sebagai honor. Eps, keceplosan. Bukan rahasia lagi nih. Ada beberapa oknum nakal yang mensyaratkan sejumlah uang untuk bisa bekerja sebagai tenaga honorer, Jo. Angkanya juga lumayan fantastis, dari mulai 20 sampai dengan 40 jutaan. Nah, ini yang goblok siapa? Padahal, status tenaga honorer berdasarkan SK-nya itu cuma kontrak dalam 1 tahun, dengan gaji rata-rata 1,2 juta dalam 1 bulan. Jadi kalau doi harus bayar 30 juta untuk dapat kerja, berarti doi digaji pakai uang sendiri nih. Mending buka usaha. Hadeh. Herannya, hal ini cukup barbar. Bukan sesuatu yang luar biasa lagi di telinga masyarakat mendengarkan angka fantastik ini untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, dalam kasus ini, biasanya udah ada kesepakatan yang dipegang dari awal. Nanti, kalau udah masuk kerja, jangan bilang siapa-siapa ya kalau bayar segitu. Bilang aja nggak ada. Makanya, berita kayak gini tuh cuman berita seliweran aja yang nggak pernah keangkat ke publik, my boss. Dan menjadikan praktik ini terus jalan sampai dengan sekarang. Nah, kasihan kan mereka yang baru masuk lewat jalur ini sebagai tenaga honorer. Penghapusan tenaga honorer direncanakan bakal rampung tahun 2023. Wah, belum balik modal tuh. Gimana menurut kalian? Kalau punya uang segitu, kira-kira buat apa ya? Jangan lupa komen-komen ya, bagi like-nya juga. Jangan lupa share video ini buat teman-teman yang lain. Terakhir, subscribe yo. Gua bakal terus gini sampai gua mati. Dimulai dengan hari ini sampai besok pagi. Ada aja problem bikin gua kesel lagi dan lagi. Berapa kali gua kena tipu.